segagah-gagahnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, ia punya jabatan, ia punya kewibawaan, tapi manusia itu kalah sama makhluk yang namanya ngantuk. Manusia niku kalah karo sing jenengane, aku gak nyindir ngepaske lho, iki ngaji. Manusia iku sak gagah-gagahe kalah karo sing jenengane nggih napa mboten? Sapa saiki sing ora iso ngalahke ngantuk? Napa mulai dalile naumus shaim ibadah. Pak Ustad, turune wong poso niku kan ibadah. Iya. Tapi niki alamat kita belajar tentang bagaimana orang membuat kesimpulan. Sak gagah-gagahe wong niku isih kalah karo ngantuk. Tak tanggoti ngantuk niku nikmat apa mboten? Nikmat mboten? Nikmat. Tapi wong ngantuk iku isih iso dikalahke, Pak. Apa kira-kira, Mas? Nah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaw bihi salafun as-salihun ajarakumullah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimin amin. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqi wa mas'ud amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para pimpinan, para pengurus, rohis, serta Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih betul-betul memberikan rasa cinta kasihnya kepada kita, yakni Allah masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, hari waktu yang sangat kita nanti-nantikan, dan mudah-mudahan Allah masih memberikan curahan anugerahnya, kita bisa mengakhiri Ramadan dan juga bisa dipertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, sudah banyak sekali kita mendengarkan kemuliaan di bulan suci Ramadan, yang kira-kira kalau kemuliaan bulan suci Ramadan ini kita bahas sampai Ramadannya habis itu masih kurang. Saya ngaji kitab Risalatus Syam itu sudah 7 tahun nggak hatam-hatam, saking banyaknya topik bahasan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Yang diantara sering kita dengarkan adalah tentang ada satu malam yang dirahasiakan oleh Allah, yang dalam Al-Quran disebut dengan malam Lailatul Qadar. Saya ingin membaca singkat apa yang tertulis dalam kitab Durratun Nasihin, kitab yang dikarang oleh Syekh Utsman bin Hasan. Ada satu bab khusus di bab 73, Al-Majlis Ats-Tsalis was-Sab'un fi bayani fadilati Lailatul Qadar. Ini menjelaskan tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sudah sangat masyhur bahwa surat Al-Qadar yang berbunyi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar ila akhirih, ini adalah jawaban respon dari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang pernah pada suatu ketika Kanjeng Nabi itu merasa sedih
di antara kesedihan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mikir ke jenengan-jenengan. Mikir sinten Pak? Mikir jenengan-jenengan. Mikir ibu-ibu. Umatku itu besok umurnya nggak panjang-panjang seperti umat Nabi terdahulu. Umur umatku itu juga tidak bisa diisi dengan amalan-amalan yang mulia dibanding umat-umat Nabi terdahulu. Besok umatku itu kira-kira banyak yang males-malesan, banyak yang seneng rebahan, banyak yang seneng tiktokan daripada diajak ibadah, seneng nge-game daripada maca Quran. Gini apa mboten? Gini apa mboten? Wonge teko. Nah, seneng nge-game daripada maca Quran. Ramadan ya tetap nge-game, Qurane kok sik. Saking gosak-gosake gak ketemu Quran malah ketemu game, kalah nisan. Ya Allah. Nah, ini kunci sampai yang namanya Lailatul Qadar itu orang menjelaskan banyak pendapat. Saya nggak mengambil pendapat-pendapat itu, saya hanya ingin menegaskan kenapa sampai Allah merahasiakan malam ini tidak diumumkan seperti malam nisfu Sya'ban misalnya. Yang malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul Qadarnya malaikat. Tapi Lailatul Qadarnya manusia Allah simpen. Allah simpen, pokoknya rahasia. Nah, karena jawabannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka malam yang mulia ini akan bisa didapatkan bagi orang-orang yang betul menyambut kehadiran malam itu. Kira-kira Pak, kira-kira Bu, orang yang tidak terbiasa ibadah malam kemudian ketemu Ramadan malam suruh ibadah itu abot napa enteng? Abot napa enteng? Kecuali taraweh. Nah, kecuali taraweh. Kalau taraweh itu ya juga dipilih-pilih. Mangkat nak delok imamnya rodok cepet. Gitu. Tapi nak imamnya kok suwi, nang omah wae lek, teng omah wae mawon. Maka saya pernah diprotes ketika imami kepanjangan diprotes, kecepatan diprotes. Apa tak jawab, wis imami dhewe wae lak wis gak ngundang aku. Karena mengurus umat itu nggak gampang. Kita terlalu lama ya, sing nom-nom wis gak mangat taraweh meneh. Kita terlalu cepat, yang sepuh-sepuh cekelan boyo, Mas. Aku wis tuwa, aja cepet-cepet. Jadi harus pinter-pinternya orang jadi imam itu, ya kadang cepet, kadang lambat. Karena ngopeni jamaah yang macam-macam itu. Ngaji juga sama, pinter MC nih, langsung ngomong sampai jam 1. Nah, berarti nak ustadnya kebablasan, ustadnya rak genah, sedudang meneh. Nah, tapi nak taraweh kan nggak bisa dibatasi jam berapa Pak. Rokaatnya singkat 8, tapi bare setengah 9. Enten sing rokaatnya 20 tapi bare jam 8 kurang seperempat. Oh ya apa itu? Nah, inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Malam ini lebih mulia daripada 1000 bulan yang kira-kira 83 tahun lebih 4 bulan. Ini karena Kanjeng Nabi tadi. Kanjeng Nabi ngerasa besok umatku itu bagaimana, bisa dapat kemuliaan apa tidak, bagaimana untuk menggantikannya. Maka oleh Imam Ar-Razi dijelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW langsung dijawab, tenang Muhammad, gak usah sedih, gak usah kamu galau, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada umatmu untuk bisa menikmati pahala yang sama dengan pahalanya umat-umat terdahulu. Ribun Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan kemuliaan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih mulia daripada mindor bisayfi alfa syahrin fi zamani Bani Israel. Wis disampaikan Pak, bahwasanya kawit riyen sing jenengane Bani Israel iki senengane perang. Napa? Senengane apa? Kesukaannya perang.
Kalau sampai saiki kok senengane sik koyo ngono iki wis dinas karo napa niki Gusti Allah. Nah, umat Kanjeng Nabi itu yang ketemu Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih mulia daripada umatnya Kanjeng Nabi ini perang sampai 1000 wulan. Nah, ini bentuk penghargaan. Ya, bentuk penghargaan terhadap umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dianggap sebagai umat yang istimewa. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara kemuliaan-kemuliaan ini, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa ketika umat Islam ini diberikan bonus yang sangat luar biasa, diberikan kesempatan yang sangat agung, diberikan kesempatan yang sangat mulia, tetapi waktunya dirahasiakan, berarti Allah ingin betul-betul menyimpan malam rahasia ini. Jadi Allah merahasiakan tanggal pastinya agar apa? Kita semuanya umat Islam ini bersungguh-sungguh beribadah di seluruh malam Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan para wali-walinya atau kekasih Allah yang hidup di antara manusia, juga termasuk merahasiakan ridhonya dalam setiap ketaatan yang dimiliki oleh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, di antara yang bisa kita lihat dari sisi kacamata kita ingin beragama, malaikat Jibril hadir ingin memberikan kabar gembira kepada Kanjeng Nabi, umatmu itu lebih mulia Muhammad daripada umat Bani Israel yang ia bisa beribadah selama 1000 bulan tanpa henti, bahkan tidak pernah bermaksiat. Umat Bani Israel juga menjadi umat yang rajin untuk melawan orang-orang yang jahat kepada mereka. Nah, Kanjeng Nabi ketika seperti itu merasa bombong, seneng, alhamdulillah umatku diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala-pahala yang sama. Maka bagi kita umat Islam, ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa malam Lailatul Qadar ini hadir menjadi pelipur lara, sekaligus menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang benar-benar mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, dengan demikian kita patut untuk merenungi apakah kita sudah mampu untuk mendapatkan kemuliaan itu. Apakah kita mau berusaha untuk menggapai malam kemuliaan itu, atau kita masih menjadi diri kita sendiri yang hidupnya itu ketika ditanya apa yang paling kuat, yang paling kuat adalah besi, tapi diangen-angen besi itu masih kalah sama api, maka disimpulkan berarti yang kuat itu api. Tapi api itu kalau sama air mati, bisa padam. Oh, berarti yang kuat itu air. Air ini kalah sama awan, berarti yang kuat adalah awan. Terus sampai mengatakan kesimpulan yang kuat adalah manusia. Kok manusia kuat? Manusia itu masih kalah. Segagah-gagahnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, ia punya jabatan, ia punya kewibawaan, tapi manusia itu kalah sama makhluk yang namanya ngantuk. Manusia niku kalah karo sing jenengane, aku gak nyindir ngepaske lho, iki ngaji. Manusia itu sak gagah-gagahe kalah karo sing jenengane nggih napa mboten? Sapa saiki sing ora iso ngalahke ngantuk?
Napa meleh dalile naumus shaim ibadah. Pak Ustad, turune wong poso niku kan ibadah. Iya. Tapi niki alamat kita belajar tentang bagaimana orang membuat kesimpulan. Sak gagah-gagahe wong niku isih kalah karo ngantuk. Tak tanggoti ngantuk niku nikmat apa mboten? Nikmat mboten? Nikmat. Tapi wong ngantuk iku isih iso dikalahke, Pak. Apa kira-kira, Mas? Napa Gus? Sing iso ngalahke ngantuk niku napa? Tidur. Wah, mboten. Malah bablas iku jenengane. Ngetutke. Nggih. Berarti jenengan ganjarane loro, siji ngaji, loro turu. Alhamdulillah. Jadi kok gelem ngaji turu poso ganjarane pinten? Wah, kathah. Alhamdulillah. Napa meneh ikhlas mulai gak nggo jajanan. Wah. Telu tambah. Ayo, pripun? Uang gagah, mbak ibu cantik, tapi nak wis ketemu ngantuk, menang ngantuke. Jangan meleh. Ngantuk itu ternyata masih punya musuh yang paling kuat daripada ngantuk. Napa Pak? Kira-kira Pak? Ayo jawab toh. Hah? Masalah. Napa? Masalah. Jenengan gadah masalah sak ngantuknya saged tilem napa mboten? Kenyut-kenyut apa? Wonge teko. Nganggo kalungan kuning Gusti iki. Urung tekan kono iki. Iki wong sing ora duwe ati niki. Mboten saged, Pak. Wong duwe masalah niku wis ora iso ngantuk, Pak. Minum obat tidur mboten saged. Nggih. Dipijetke yo malah sing mijeti disenen-seneni. Pos mboten saged. Niku nak tiyang masalah mboten gadah agama. Ternyata kesimpulannya tiyang niku nak gadah masalah iso turu iku karena ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Diselehke pikirane, diselehke ndek utang lunas alhamdulillah. Angen-angen muga-muga aja dimutasi tekan Papua, selehke Pak alhamdulillah. Tapi kalau masalah dipikir gak angen-angen, tidak kembali kepada ayatul zikr, orang akan berpikir terus muter-muter apa yang paling kuat dari mulai besi sampai ngantuk sampai masalah. Tapi kalau kembali ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, kabeh nek enten masalah sing nyelesekke Gusti Allah. Tiyang niku nak gadah masalah cedak kalih Gusti Allah, masalah rampung napa tambah kathah? Rampung napa kathah? Niki koncone jenengan niki sing teng mriko-mriko nembe do kenyut-kenyut kabeh nggih. Muga-muga jenengan sing ahli ngaji selamat sedanten. Amin Allahumma amin. Pun insyaallah ini gambaran sekuasa apapun manusia, kalau ia pernah melakukan dosa di mata agama, apalagi dosa di mata hukum, nggak bisa lari kemana. Jenengan ngerasa wedi duwe mobil apik, ini mobile sing ngeki WP, gak tenang Pak. Duwe HP bagus, ini ternyata HP-nya kita dapatkan dari perilaku yang nggak bener, mboten tenang Pak. Nggih, jenengan iso guyu karo bojone wong. Neng omah malah bojomu mbok seneni. Enten mboten sing ngoten niku? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niku teng mriko ngoten niku teng mriko. Saya ingin menggambarkan sederhana bahwa terkadang kita bisa senyum kepada orang lain, kepada istri senyumnya hilang. Kita bisa membanggakan anaknya orang lain, anaknya dewa disenen-seneni, padahal anak digawe-gawe dewi, orang harus ngangkon. Na'udzubillahi min. Ini gambaran betapa kalau kita mau ketemu Lailatul Qadar, kita perlu ketenangan dulu. Ngenten tiyang donga, ya Allah, mugi-mugi paringi sugih.
Mboten ndonga tok, duhane 12 rakaat. Tahajute sampai bathuke ngapal. Tapi Gusti Allah kok ora ngabul-ngabulke. Kenapa? Karena Allah tahu nak sampean diparingi sugih ora gelem ngaji, Pak. Jenengan kok diparingi sugih ora gelem kumpul karo rohis niki. Jenengan kok sugih dikei proposal enten napa niku santunan yatim piatu. Aku wis nyumbang kono akeh rasa kantor-kantoran. Nah, ngono enten niku. Nah, inilah gambaran tentang bagaimana Allah tahu yang kita inginkan dan Allah tahu perspektif. Nah, maka hadirin hadirat rahimakumullah, malam Lailatul Qadar ini banyak definisi. Yang pertama, Lailatul Qadar adalah malam ketetapan. Malam ketetapan yang Allah sudah menetapkan. Pak Gus, ikut neng kantor Semarang dadi ketua rohis. Mangke insya Allah nak pindah teng Manado. Kita nanan apa? Manado Pekalongan iki? Hah? Sing bener ah iki. Iki ngomongku kadang-kadang bener loh. Hah? Kurang atas Pak nggih? Pundi Pak? Ya, sampean ngomong Pak. Didongake Pak, pundi? Hah? Aja batang ah kecedaan ah. Pundi Pak, jenengan sing senior iki lho. Ayo tak sawedi to. Pundi kira-kira? Wah, kualat iki. Wis nyontoke jenengan mawon. Pak sinten ning namine? Pak Pras. Misalnya Pak Pras. Niku pun ditulis Gusti Allah, Pak Pras benjing niku tugasnya meroke. Amin Pak nggih. Amin. Wis muga-muga wong ikhlase koyo ngene. Wis gedhe ape ngantuk diseneni dongake ning Pak meroke. Ya Allah, pun teng pundi kemawon nggih. Niki sampun enten ketentuane. Jadi lahirnya malam Lailatul Qadar ini menegaskan lagi, seandainya di tengah jalan Allah tahu, oh mboten pantes teng meroke wong ape pensiun, wis sing cedhak omah wae alhamdulillah. Iki qadare Allah saged berubah, ketentuan Allah yang rubah Allah. Diingeti kok sregep ngurusi napa niki? Ngurusi kesosialan, ngurusi agama. Ojo dipindah sik, masjidnya urung setahun. Nah, setahun ya pindah ra apa-apa alhamdulillah. Niki malam ketentuan. Malam ketetapan. Al-Qadar bimakna takdir. Tapi ada Al-Qadar yang maknanya adalah Al-Azamah. Malam keagungan. Kalau malam ini agung, berarti yang tidak Lailatul Qadar itu agung, tapi lebih agung daripada malam Lailatul Qadar. Sebab kenapa? Ada turunnya Al-Quran, ada turunnya malaikat Jibril, ada dawuh-dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dawuhnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Qadar. Ada juga malam Lailatul Qadar ini disebut sebagai Lailatul Dayyiq, malam yang malam ini kerasa sempit Pak. Dunia ini kerasa sempit. Kok sakit? Dunia sak ombone ngeten niki kok krasa sempit karena apa? Kabeh malaikat niku mudhun ning donya. Tapi awak dhewe gak ketok. Karena kita masih punya hijab. Yang kita lihat ya orang-orang biasa seperti itu. Saking banyaknya malaikat turun ke bumi, maka berdesakan sampai tidak ada sisi yang kosong, maka disebut sebagai malam yang sangat sempit di dunia itu. Nah, disitulah kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan bagi umat Islam, yang di dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril memberikan tanda. Tanda apa? Tanda 4 bendera yang dibawa oleh malaikat Jibril. Ada yang namanya liwaul hamdi, bendera yang ditancapkan karena dasar pengabdian dan dedikasi, itu ditancapkan di atas Ka'bah yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah liwaur rahmah, bendera kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini ditancapkan di atas makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah Al Munawwarah. Oh, berarti Mekah mulia, Madinah nggih mulia. Yang ketiga adalah liwaul karamah. Malaikat Jibril menancapkan yang namanya bendera yang sifatnya adalah kemuliaan, bendera yang sifatnya adalah kekeramatan, ditancapkan di atas bukit Sinai atau Tur Sina, orang nyebut sebagai Jabal Musa di Mesir. Yang keempat, yang terakhir adalah liwaul maghfirah, bendera ampunannya Allah Subhanahu wa taala yang ditancapkan di atas Baitul Maqdis di kota Palestina. Berarti ini gambaran betapa Allah memberikan gambaran kepada umat Islam. Kita punya peradaban yang namanya Mekah, kita punya peradaban yang namanya Madinah, kita punya peradaban yang namanya Mesir, kita punya peradaban yang namanya Palestina. Yang ini merupakan kota-kota suci yang Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan bagi umat Islam, yaitu bagi kita umat Islam selalu ingin berdoa, ya Allah, mudah-mudahan paling tidak dalam seumur hidup sekali kita bisa dimudahkan bisa ke Makkah Mukarramah dan juga di Madinah Al Munawwarah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Itu yang sangat dicita-citakan. Sak sugih-sugih wong, secantik-cantiknya ibu-ibu, seganteng-gantengnya bapak-bapak, yo gadah nip, yo bakale pensiun, ya punya gaji, ya punya remunerasi, mosok ning Mekah Madinah ora wani. Sebabnya napa wong duwe duit kok gak wani ning Mekah Madinah? Tahu kenapa? Siji, karena durung entuk undangane Gusti Allah. Sing loro mboten yakin. Duit 30 juta kok mung lunga 9 dina. Tapi kalau hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Yang namanya Lailatul Qadar itu ada tancapannya di Makkah, ada tancapannya di Madinah. Masa sampean mau ngenteni Lailatul Qadar ning omah terus? Niki kadosipun kirang-kirang pantes. Orang-orang soleh kayak jenengan ahli surga, orang-orang solihah kayak ibu-ibu ahli surga juga. Nggih. Mulai sekarang ingkang dereng nate tindak teng Mekah Madinah selalu berusaha semaksimal mungkin piye carane ndang tekan Mekah, ndang tekan Madinah, iso salat ning ngarepane Ka'bah, bisa salat di Masjid Nabawi, dan bisa sowan ke makamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak niku sampun monggo saged donga, muga-muga iso tekan Mesir, muga-muga saged teng Palestina. Tapi nak ning Mesir aja niate diwalik. Nggih Ustaz kepengen kono, pengen tuku kadal Mesir. Aja iku tok. Ampun niku teng Shopee kathah, teng Shopee kathah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau sudah bisa semacam itu, yang perlu kita ambil hikmah dari kenapa Allah merahasiakan dan bagaimana cara kita untuk menghadapi malam yang mulia ini. Saya yakin Bapak Ibu punya treatment sendiri-sendiri, punya cara sendiri-sendiri. Orang memuliakan istri itu beda-beda. Kalau istrinya nggak suka kopi, ojo pisan-pisan sampai mulai gawa apa? Gawa kopi, karena istri nggak suka kopi. Kalau istri tidak suka madu, jangan sampai pulang bawain madu. So geger Pak, gini betul? Gini betul? Ibu-ibu juga sama. Kalau suaminya nggak suka apa misalnya, ya aku nganut wis. Kalau Bapak Ekwi tak anut wis pokoke. Kita kira-kira bar iki dimutasi sing cedak-cedak nang ngene. Ngantuk sedih lho disindir, mboten kula ngaji kok. Masyaallah. Kula niku bingung kalih Gus niki. Anu Pak Ustaz dipindah siang mawon lho, gak sore Gus, langsung bablas buku mboten wis manut lah ya. Nak bojone jenengan ibu-ibu mboten seneng madu aja gawake madu.
Tapi nak senenge kopi, gawaane kopi, bila perlu kopi beraneka ragam. Dari mulai yang murah sampai kopi yang paling mahal. Iku senenge Masya Allah. Ya Allah, bojoku perhatian. Niki nggih ngoten, kita ingin membahagiakan Allah, wa may yuti'illaha war rasul. Kita ingin bahagiakan Allah. Kita ingin menjadi orang yang bisa berbakti kepada Rasulullah. Faulaika ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Berarti taat kita kepada Allah dikasih bonus yang namanya Lailatul Qadar karena Rasulullah sudah mintakan itu. Tinggal waktunya kita bertaat-taatan kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ayat yang ada di dalam surat An-Nisa 569 ini, itu ayat yang saat itu ada sahabatnya Rasulullah yang namanya Thauban. Thauban niki kalau staf di sini niku staf sing paling sregep dikongkon napa wae nggih. Thauban ini pernah Subhan. Thauban bukan Subhan. Nah, Subhan tonggoku niki. Insyaallah pindahe teng putih niki. Hah? Udus kecedaan to ya. Ternate apa? Hah? Pontianak ngene nggih. Jeno mong gitu. Nggih, napa teng Kalimantan mriku sing cedak guru sekumpul gitu. Nah, kecedaan. Ketoke gambarane ning kono, Gus. Sesuk nak bener langsung syukuran. Masya Allah Ustaz, leres kula dipindah teng Kalimantan Ternate. Cik enom kok njaluk cedak. Nah, pensiun gitu napa nggih. Nah. Balik. Thauban. Niki kawulane Kanjeng Nabi napa? Sahabate Kanjeng Nabi. Rindune Kanjeng Nabi niku Masya Allah. Ora ketemu Kanjeng Nabi kok sedelok niku rasane kangen. Sampai batin, wedi. Besok kula niku nak teng akhirat isih koyok iso ketemu Kanjeng Nabi kados teng donya napa mboten? Sampai dipikir niku wajahe sampai pucet. Ketemu Kanjeng Nabi tanya, "Thauban, sampean sakit?" "Ndak, Kanjeng Nabi." "Lho kok pucet?" "Nggih, kula niku mikir jenengan besok teng akhirat sakit kalih jenengan apa mboten." "Oh, aja ngono pikiranmu. Sampai nak ning donya ku ambek aku, besok ning akhirat tetep ambek aku." Turun ayat, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyina was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sobat tenang. Asal sampean isih taat kalih Gusti Allah, bekti kalih Allah, masih taat kepada Rasulullah, jenengan bakal dikumpulke tiang-tiang ingkang mulya sinten? Para nabi, orang-orang yang jujur, siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Sapa sing mati syahid niku? Sing sahabat-sahabat niku nggih, sing mati syahid berjuang jalan Allah, termasuk wassolihin, termasuk jenengan-jenengan ngene iki. Wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi, orang jujur, orang syuhada, orang solihin itu akan menjadi teman setia baik di dunia maupun di akhirat. Niku modale seneng. Nah, niki kembali ke fasal napa niku wau? Lailatul Qadar. Karena kita ingin menjadi orang yang taat kepada Allah, kita ingin mengikuti cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka langkah demi langkah kita akan menuju pada pintu kebahagiaan yang saat dunia ini penuh dengan malaikat. Allah akan bagi Jibril niku anak buah Pak Kus niku tenanan oleh golek Lailatul Qadar. Jibril turung cateti wong-wonge kei rahmatmu, adohke saking azabnya Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya Jibril. Enten juga tugasnya malaikat Mikail. Niki malaikat sing bakal bagi SK nih jenengan. Napa? Bakal bagi SK. Sing bagi rezeki niku termasuk Mikail. Tidak jenengan gak kepengen mutasi adoh-adoh hadrah Fatihah Mikail tenanan.
sing bagi rezeki niki teng pundi rezekine dalane saking pripun. Termasuk orang-orang yang sedang berusaha di bidang pertanian. Ya. Kemudian ada malaikat yang disebut Israfil. Jadi orang-orang yang ahli ibadah mencari malam Lailatul Qadar ditugaskan Israfil. Ini orang-orang nunggu. Di antara tanda orang ini ketemu Lailatul Qadar, malamnya itu suasananya tenang. Tidak ada angin lesus, tidak ada hujan. Jaga itu yang namanya hujan. Jaga angin dengan baik, tugasnya Israfil. Sampai normal nanti pagi hari ketemu matahari yang terbitnya itu bersinar dengan baik. Ada juga malaikat yang medeni niki, jenengane Israil. Ada orang kok nggak nganut sama Gusti Allah, nggak nganut sama Rasulullah, langsung Israil rampungi kae. Napa? Cabut nyawane, rampungi ajale. Wis tutup. Gak usah ngenteni pensiun. Jipuk saiki nawan. Ini bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, kesimpulannya tugas kita manusia adalah berusaha. Sementara ini banyak orang menyebutkan tawakal, pasrah kali Gusti Allah, makil ke kali Gusti Allah. Tapi taukil atau tawakalnya manusia kepada Allah tidak bisa kita kalau mentawakalkan kepada orang lain, mentaukilkan kepada orang lain. Sampai SPD atau ST tidak bisa diganteni sesama bidangnya, boleh. Tapi cara kita mewakilkan kepada Allah itu harus dengan usaha dulu, harus dengan doa yang banyak, baru Allah akan memperhatikan. Oh masya Allah, di sana itu ada orang yang sedang minta tolong kepada saya. Hatinya bergerak, hatinya bergetar, tangannya diangkat untuk minta doa, air matanya mengalir deras, sudah gak kuat ngadepin masalahnya, Allah turun. Maka kalau kita mengangkat tangan, Allah akan turun tangan. Ini gambaran. Nah, bisa semuanya itu kalau kita menjadi orang yang ahli bersyukur, dengan kasih nikmat, berterima kasih sama Allah. La in syakartum la azidan nakum. Nak jenengan dadi wong sing ahli syukur. Syukur itu apa? Melaksanakan nikmatnya Allah untuk cara yang benar. Dikasih rezeki Allah, sampean sedekah. Dikasih rezeki Allah, sudah 1 nisab, sampean zakat. Dikasih rezeki Allah, sudah sisa, nggak ada urusan-urusan lain, segera ke Makkah Madinah. Jangan ditunda-tunda. Itu namanya syukur kepada Allah. Maka kalau kita ingin mendapatkan hal yang terbaik itu, berarti kesenangannya Allah dijalani. Napa? Gusti Allah seneng zikir, jenengan zikir. Gusti Allah gada Al-Qur'an, Al-Qur'ane diwaos. Kanjeng Nabi niku diwacake sholawat kalih malaikat, termasuk Allah jenengan mau sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Masih ada sisa waktu. Kalau ada pertanyaan semoga, kalau mboten saya serahkan sama Pak MC. Kalau gitu saya izin bertanya Ustaz, terkait dengan malam Lailatul Qadar. Karena tadi disebutkan ciri-cirinya salah satunya ada malam yang tenang Ustaz ya. Namun kan tidak ada angin. Nah, kalau dilihat dari terkait cuaca Ustaz, kan kadang-kadang di tiap daerah atau wilayah itu kan berbeda cuacanya Ustaz. Apakah pemaknaannya ini malam Lailatul Qadar itu di tiap wilayah tuh bisa berbeda atau sama? Nah, kemudian terkait malam Lailatul Qadar itu apakah misalkan manusia dia dapat nih Ustaz malam Lailatul Qadar, apakah ada petunjuk itu bisa dapat lagi atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah, pertanyaannya sangat kritis sekali. Kenapa para ulama atau di antara ulama ada yang buat tanda-tanda yang sifatnya adalah perakiraan cuaca?
ini berarti kita diminta untuk selalu melek, diminta untuk selalu terjaga. Kalau ada tanda bahwa kalau malamnya tenang, anginnya sembribit enak, kemudian sampai ibadah. Tapi ketika malamnya itu hujan, wanginya lesus, sama langsung turun. Tiba-tiba ketika sampean tidur, udane mandek jadi tenang. Bisa apa tidak? Bisa. Berarti kita diminta untuk menjaga malam. Yang secara kalkulasi cuaca di ngalian hujan, di sini tidak hujan, sakit apa mboten? Sakit. Di sini hujan, tapi di Banyumanik tidak hujan. Itu yang masih satu daerah. Artinya kehadiran malaikat itu tergantung dari tugasnya Allah, ST-nya Allah itu di mana. Nah, gambarannya tentang Lailatul Qadar demikian. Oleh sebab itu menjaga malam itu tidak semua orang. Wa minal laili fatahajat bihi nafilatan lak, sampai Allah mengatakan terakhir maqamam mahmudah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ini aslinya Allah kepengen umat Islam itu diken latihan tahajud mulai Ramadan. Kesempatan berharga yang belum biasa tahajud kok kepengen tahajud, Ramadan itu latihane. Tapi kalau Ramadannya tahajudnya enggak biasa, pun Syawal angel. Setelah Syawal susah lagi. Ngenteni Ramadan tapi ngenteni cuaca. Udan turu wae. Wangen turu wae. Tapi Gusti Allah ngelimpe, jenengan turu udane mandek, cuacanya baik. Jenengan tangi turu udan, ternyata sebelum tidur cuacanya sudah baik dan enak. Ini gambaran tentang bagaimana Allah membuat rahasia. Namanya saja rahasia, Mas. Berarti terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang yang mengatakan, "Dek bengi Lailatul Qadar, nggih ku tenang, nggih ku udan ora." Ini bahasa manusia. Ada jamaah ikut pengajian di salah seorang ulama, "Ayo donga, iki Lailatul Qadar." Begitu baru donga rampung udan deres. Loh, Lailatul Qadar pas donga mau. Intinya apa? Jangan pernah tidak beribadah di malam hari, wabil khusus yang masyhur di malam-malam likuran. Tapi aja diwalik, berarti nak ora malam likuran, ora ibadah. Mboten, semuanya tetap beribadah sebagai latihan kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Dalam tafsir Lubab dijelaskan, hanya ada 4 golongan yang tidak dapat berkahnya malam Lailatul Qadar. Pertama adalah orang yang ahli minum minuman keras. Apa? Orang yang ahli minum minuman keras tidak akan dapat malam Lailatul Qadar. Berglegeen mabuk, gak usah ngarep Lailatul Qadar. Ya. Bar napa niku ngombe macam-macam itu enggak. Yang kedua, orang yang durhaka kepada orang tua, gak usah ngarep Lailatul Qadar. Ada orang kemwakine Masya Allah kemelinti, ambil bapak ibuin gawe nangis terus, gak ana Lailatul Qadar. Yang ketiga adalah orang yang memutus tali silaturahim. Urip ning kantor mitnah kancane tok isin. Urip ning kantor kok ora tau guyu bicetet tok. Ini memutus silaturahim, gak dapat Lailatul Qadar. Yang keempat, yang terakhir adalah orang yang menyimpan dendam dan kebencian sesama muslim, musyahin. Itu juga Allah nggak akan memberikan ruang untuk mereka dikasih ampunan, juga nggak dapat berkahnya malam Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan kita agar betul-betul kita dijauhkan dari khomer, dijauhkan dari orang yang durhaka kepada orang tua, dijauhkan untuk menjadi orang yang ahli memutus silaturahim,
dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita menjadi orang yang tidak gampang dendam dan benci kepada sesama muslim. Amin Allahumma amin. Mekaten ingkang saged kula aturaken mbok bilih khilaf dan pangapunten, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah malam Lailatul Qadar, bisa bertemu dengan Lailatul Qadar, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kita semakin sakinah mawaddah warahmah, diberkahi anak cucu yang sholih sholihah, bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.